Baik, ini pertanyaan sisanya yang di luar tema ya. Jika wanita sholat di rumah, sunnah sebelum subuh atau rawatib, bagaimana pahalanya? Karena saya pernah dengar sunnah sebelum subuh dilakukan antara azan dan iqamah, sedangkan wanita sholatnya di rumah. Tentu saja ibu memprediksikan. Jadi kalau ibu misalnya dengar azan, sekarang kan alhamdulillah azan terdengar kan? Ya. Jadi terdengar azan, ibu langsung sholat. Karena memang sholat sunnatul fajr khusus ya, qobliyah subuh dan qobliyah asar itu batasnya hanya sampai iqamah sholat. Sampai iqamah sholat ya. Jadi kalau misalnya sudah iqamah masjid, ibu baru mau sholat subuh, ibu langsung sholat subuh, ibu jangan sholat qobliyah lagi. Karena ada larangan Nabi SAW sholat kalau sudah iqamah subuh sampai terbit matahari, sudah iqamah asar sampai terbenam matahari. Jadi nggak boleh lagi kan gitu. Baik, bagaimana kalau saya tidak mau kehilangan pahalanya? Maka ibu sholat subuh, tunggu sampai terbit matahari baru ibu sholat. Sebelum duha sholat sunnatul fajr dulu. Boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah tertidur di dalam satu perjalanan sampai panas terik matahari. Dan Nabi SAW tidak bangun kecuali cahaya matahari yang menerpa wajah beliau. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan. Itu sudah terbit matahari ya. Terbit matahari lalu beliau mengatakan, sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Lalu beliau sholat sunnatul fajr, sudah terbit matahari. Kemudian beliau sholat subuh setelah itu. Jadi ini boleh. Gitu kan? Beda dengan duhur. Duhur kan tidak ada masalah, tidak ada larangan. Jadi kalau ibu misalnya baru sempat sholat duhur jam 1, mau sholat qobliyah boleh. Karena tidak ada larangan di jam itu sholat. Habis subuh nggak boleh sholat sampai terbit matahari. Larangan, nggak boleh. Sama halnya habis asar gitu kan. Jadi khusus subuh sama asar ini harus pekah kalau mau sholat qobliyahnya. Jadi memang antara azan dan iqamah. Dan memang sholat di awal waktu fadilahnya lebih besar. Ya, mesti kita betul-betul hadir di situ ya. Baik, kalau seandainya tidak dengar azan Ustaz, kita kan punya HP, program HP. Masa yang di-download semua yang lain-lain? Downloadlah azan, Al-Quran, gitu kan? Hah? Ya itu bisa diprediksi. Kan kalau sudah masuk waktu azan, itu kan sudah masuk sholat qobliyah. Udah berhenti aktivitas yang lain. Begitu selesai azan, udah langsung sholat. Di HP misalnya masuk nih jam 12 lewat 10 duhur misalnya. Udah azan di HP kita, kita memang tidak dengar karena jauh dari masjid misalnya. Mungkin kita di satu lokasi, udah sholat aja pada saat itu. Bisa jadikan patokan.